Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Muhammad Aris Handi dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, NRP 1310101023 dari kelas tim 4 Teknik Elektroindustri A. Jelaskan tentang simulasi laporan praktikum dasar pengemudi elektrik yang diajar oleh Rahma Brilian Eviningsi STMT. Berikut penjelasannya. Ini adalah contoh rangkaian DC penguat terpisah dengan bantuan PESIM 9.1 Pro. Pertama-tama kita ambil dulu komponennya, yaitu dengan dua buah tegangan DC yang digunakan jangkar dan digunakan untuk medan. Juga ambil DC mesin seperti berikut, dan juga ambil sensor seperti speed, torsi maupun mechanical load yang bertipe general. Untuk datasheet dari DC mesin saya menggunakan seperti pada PESIM, yaitu dengan maksimal 1200 rpm. Mechanical load saya menggunakan torsi 1. Habis itu setelah mengambil komponen, kita ambil alat ukur seperti ampere meter dan voltmeter yang dirangkai secara seri untuk ammeter dan paralel untuk voltmeter. Seperti berikut ini adalah contoh rangkaian yang sudah rangkai. Setelah itu ambil mesin kontrol untuk mengatur total time dengan waktu 10 second. Habis itu atur identitas baik di sisi medan maupun di sisi jangkar seperti V medan, I medan, dan B jangkar, I jangkar. Untuk lebih jelasnya pada praktikum 4 dengan mengatur sisi jangkar, dan praktikum 5 mengatur pada sisi medan, dan praktikum ke-6 mengatur pada kedua sisi, yaitu baik di medan maupun di jangkar. Pada percobaan praktikum yang pertama dengan mengatur tegangan pada sisi jangkarnya, dimana pada sisi medannya kita tetapkan yaitu pada sisi tegangan 120 volt, dan pada sisi jangkarnya kita ubah 10 volt dengan step by step seperti pada rangkaian yang 1 80 volt, dan rangkaian kedua 90 volt, rangkaian ketiga 100 volt, rangkaian keempat 110 volt, dan rangkaian kelima adalah 118 volt. Kita running dengan waktu 10 second. Pada praktikum yang keempat dengan mengatur sisi tegangan jangkar didapatkan tabel percobaan seperti berikut ini. Dari tabel percobaan berikut ini dapat disimpulkan bahwa pengaturan kecepatan motor dengan mengatur tegangan jangkar bisa dilakukan dan didapatkan karakteristik motor speed seperti berikut ini, di mana dapat disimpulkan juga pada karakteristik speed motor berikut ini adalah biasanya nilai tegangan jangkar berbanding lurus dengan kecepatan motor, dan juga ada arus start pada jangkar seperti pada gambar berikut ini, dan juga didapatkan arus start rata-rata pada jangkar berbanding lurus dengan tegangan jangkar seperti berikut ini untuk gambar arus start di jangkar, dan juga didapatkan arus steady pada jangkar yang berbanding lurus seperti pada gambar berikut ini. Percobaan yang kelima, kami merubah tegangan pada sisi medannya, di mana pada percobaan keempat 120 volt, sehingga pada percobaan kelima dirubah lebih naik sehingga 120 volt, 130 volt, 140, 150, dan 160 volt. Untuk pada sisi jangkarnya ditetapkan pada tegangan 118 volt. Kenapa 118 volt? Karena pada percobaan sebelumnya atau percobaan keempat yang merubah tegangan jangkarnya maksimalnya 118 volt. Seperti ini dari rangkaiannya. Rangkaian 1, 2, 3, 4, dan 5, di mana tegangan medannya 120 sampai 160 volt. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah hasil simulasi saat di running dengan waktu 10 second. Yang kelima, dengan merubah sisi tegangan medan dengan step by step 10 volt, maka mendapatkan tabel hasil percobaan seperti berikut ini. Dapat disimpulkan di mana pengaturan kecepatan motor dapat diatur dengan mengubah tegangan pada sisi medannya. Yang kelima, dapat disimpulkan atau dapat didapatkan kecepatan karakteristik pada motor seperti pada gambar berikut ini, dan dapat disimpulkan bahwa tegangan pada medan dirubah menghasilkan karakteristik speed yang berbanding terbalik dengan tegangan pada sisi medan. Ini adalah contoh arus starting pada jangkar pada saat sisi tegangan medan dinaikkan, yang dimana mendapatkan kesimpulan berbanding terbalik dengan saat tegangan medan dinaikkan. Ini adalah contoh arus steady pada sisi jangkar yang berbanding terbalik, dan berikut ini adalah contoh lagi arus steady pada sisi medan yang berbanding lurus. Pada percobaan ke-6, merubah pada sisi tegangan jangkar dan sisi tegangan medan. Untuk pada sisi tegangan jangkar dirubah step by step 10 volt, naik 10 volt, dan pada sisi tegangan medan disesuaikan dengan RPM-nya, di mana RPM-nya maksimal adalah 1200 rpm. 1200 rpm ini adalah maksimal pada motor. Jika melebihi 1200 rpm maka akan menghasilkan getaran pada motor sehingga dapat merusak pada motor tersebut. Oleh sebab itu tegangan medan dinaikkan dan juga tegangan jangkar dinaikkan, disesuaikan dengan 1200 rpm, tidak boleh melebihi. Oleh sebab itu mendapatkan rangkaian seperti berikut ini. Contoh tabel hasil percobaan ke-6 dengan merubah tegangan pada sisi medan dan tegangan sisi jangkar, di mana mendapatkan RPM 1200. Contoh karakteristik kecepatan motor pada percobaan ke-6, di mana menghasilkan keterangan gambar seperti pada gambar berikut ini. Waktunya berbeda-beda untuk menghasilkan 1200 rpm. Contoh arus starting pada jangkar, di mana berbanding lurus pada saat tegangan medan dan tegangan jangkar kecil, maka arus starting juga semakin kecil. Tapi pada saat arus steady, di mana menghasilkan arus yang berbanding terbalik, pada saat arus tegangan jangkar dan tegangan medan ini kecil, maka arus steady-nya juga akan semakin besar.
Tapi pada saat arus steady di sisi medan akan berbanding lurus seperti pada gambar berikut ini. Berikutnya contoh laporan resmi 4, 5, dan 6 yang sudah saya kerjakan. Saya Muhammad Asandi, NRP 1310 1711023. Berterima kasih kepada Bu Rahma Brilian Eviningsih yang sudah mengajarkan mata kuliah praktikum dasar pemudi elektrik. Izin berpamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.